Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Accurate. Di sini kita akan membahas yaitu soal uji kom tahun 2024 menggunakan Accurate versi Education. Di sini ada petunjuk umum. Kita baca dulu petunjuk umumnya. Tugas utama Anda kali ini adalah menyelesaikan pekerjaan akuntansi dengan memanfaatkan program komputer akuntansi Accurate. Yang pertama, membuat folder untuk menyimpan file Accurate, jurnal dan laporan dengan nama folder, nomor ujian, nama peserta, dan nama sekolah. Oke. Kita kembali ke Accurate-nya. Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian klik buat data perusahaan baru, kemudian klik titik 3 di sebelahnya, dan kalian cari folder yang akan menjadi tempat penyimpanan file Accurate tersebut. Dan jangan lupa isikan nama filenya sesuai dengan instruksi ya. Nomor ujian, nama peserta, dan nama sekolah. Setelah sesuai dengan instruksi, kalian klik create. Akan jadi tampilan seperti berikut. Kemudian klik OK. Ditunggu saja sampai dengan selesai. Jika tampilan sudah berubah seperti ini, berarti file tersebut telah selesai dibuat. Masukkan kata kunci sesuai dengan perintah. Supervisor, kemudian klik OK. Nah, pada jendela berikut, kalian telah selesai untuk membuat data perusahaan. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan database. Yang pertama adalah memilih bahasa. Untuk memudahkan, kita pilih bahasa Indonesia, kemudian klik lanjut. Di sini, karena kita akan menyelesaikan soal uji kom, pilih persiapan standar. Kemudian klik lanjut. Akan muncul jendela Accurate akan membuatkan kode akun perkiraan yang dipakai perusahaan secara umum seperti mata uang, barang, pelanggan, pemasok, daftar akun, dan lain-lain. Apakah Anda ingin melanjutkan? Karena kita memilih persiapan standar, otomatis nanti akan dibuatkan kode akun yang biasa digunakan. Jadi, kalian pilih yes. Setelah itu akan muncul jendela seperti berikut ya. Kita klik dulu soalnya untuk mengetahui informasi perusahaan. Untuk melihat informasi perusahaan, kita masuk ke poin F, informasi perusahaan dan mata uang. Oke. Di sini, perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan frozen food, khususnya penjualan nugget, bakso, sosis, dan kentang stick. Berikut profil lengkap perusahaan PD Nano FF, nama perusahaan, nomor ujian IAI, nama peserta, dan nama sekolah.
Oke, sesuai instruksi kita isikan nama perusahaannya menjadi nomor ujian, nama peserta, dan nama sekolah. Kita lihat alamatnya. Jalan Kentang 68 Bandung. Isikan sini. Kita lihat juga tanggal mulai atau tutup bukunya. Di sini tanggal mulai tutup buku tuh 1 Desember 2022. Oke. Mata uangnya hanya 1. IDR, oke. Udah, kita next. Kalau sudah sesuai, next ya. Di sini kita masuk ke informasi kas dan bank. Oke, karena di sini kita belum tahu ya daftar akunnya. Di sini ada di bawahnya informasi kas atau bank. Kas kecilnya itu saldonya. Maaf, ini salah soal ya. Kas kecil harusnya 1.550.000. Oke, gimana cara mengisinya? Kita edit dulu namanya, sesuaikan ya. Di sini berarti kita ganti menjadi kas kecil. Tanggal saldonya sesuaikan 1 Desember 2022. 01/12/2022. Oke, ternyata kita harus menulisnya dengan menggunakan garis miring ya. Oke. Terus saldo terakhirnya itu 1.550.000. Kemudian ada bank. Banknya sama tanggalnya 1 Desember dengan saldo 137.244.900. Oke. Udah selesai semuanya di input. Kita cek apakah benar, sesuai. Sudah ya, karena di sini ada kesalahan soal. Jadi udah sesuai. Kita klik lanjut. Nah, di sini kita akan memasukkan kartu-kartu pelanggan dan juga pemasoknya. Kita lihat dulu daftar pelanggannya di sini ya, yang I, daftar customer, saldo per 1 Desember 2022. Di sini ada pelanggan umum, silahkan kalian ganti menjadi penjualan tunai. Kemudian enter saja untuk membuat kartu yang baru. Yang pertama ada customer pertama, nama peserta. Oke, kalian tuliskan nama peserta kalian. Misalnya di sini ada Risma Agistiani. Kemudian klik saldo awal untuk memasukkan faktur, tanggal, dan saldo awalnya. Di sini untuk memasukkan yang dari nama peserta, kita cek dulu nomor fakturnya. Nomor faktur itu yang nomor invoice ya, yang di sini. Yang 01 cus 01. Nah, itu nomor faktur. Tanggalnya kita lihat, jangan sampai salah memasukkan tanggal ya anak-anak. Di sini tanggalnya 30 September 2022. Masukkan 30 September 2022. Kita cek juga saldo awal, jangan sampai salah, 40 juta. Oke, selesai dimasukkan ya. Karena ini ke enter, tinggal dihapus. Ini klik OK. Sudah muncul, kita enter lagi. Nah, kita masukkan kartu yang kedua. Nomor NIS. Oke, berarti kalian tinggal masukin nomor NIS kalian. Di sini akan Ibu contohkan ya. Misalnya nomor NIS Ibu adalah 2206910. Klik saldo awal, masukkan seperti tadi ya.
Nomor fakturnya 02 0 cus 02. Tanggalnya juga jangan lupa masukkan. 29 November 2022. Kemudian saldo awalnya 35 juta. 35 juta. Kita jangan lupa ya yang ini dihapus dulu karena ke enter. Oke, kita next. Enter. Kita masukkan juga yang ketiga itu adalah nama sekolah. Oke. Nama sekolahnya adalah SMK Darut Tauhid Bandung. Klik saldo awal. Nomor fakturnya 03 cus 03. Kemudian tanggalnya itu 23 November. Saldo awalnya 60.500.000. 60.500.000. Tinggal klik. Jika sudah sesuai dengan instruksi, kalian klik pemasok yang ada di sebelahnya. Kita cek pada soal ya, kartu-kartu pemasoknya apa saja yang harus dibuat. Oke, karena di sini tidak ada, cuman ada 3 ya, tidak ada pemasok umum, kita enter saja. Biarkan. Kemudian buat yang baru. PT SMK. Klik saldo awal. Nomor fakturnya jangan lupa. Kemudian tanggal fakturnya. Saldo awalnya jangan lupa 57.200. Klik OK. Kita enter juga input yang kedua. PT Bisa. PT Bisa. Klik saldo awal. Masukkan ya nomor invoice-nya. Kemudian tanggal faktur. Kemudian saldo awal 44 juta. Klik OK saja. Nggak enter. Satu lagi. Kita input yang PT Maju. Tanggalnya. Saldo awalnya berapa? 61.600.000. Oke, karena ini ke enter, jangan lupa dihapus. Maaf, jangan lupa dihapus, klik hapus. Nah, kita sesuaikan total saldo awal pada kartu customer. Di sini total saldo utang dagang 162.800.000. Kalau sudah sama berarti sudah sesuai. Karena tadi kita lupa, kita cek dulu juga yang pelanggan. Total saldo awal pelanggan di sini ada 135.500.000. Kita cek di atasnya daftar customer. Oh, ternyata sudah sama ya. Kalau sudah sama berarti sudah sesuai. Kalian klik lanjut. Di sini kita akan memasukkan metode persediaan. Metode persediaan kita cek pada sistem informasi akuntansi yang diberitahukan di soal. Kita lihat di poin D, sistem akuntansi. Kita cari mengenai persediaan ada di, poin 7.
Catatan persediaan menggunakan sistem perpetual dengan metode penilaian metode rata-rata bergerak. Karena di sini sudah ada informasi rata-rata bergerak, otomatis kita klik rata-rata. Kemudian klik barang. Nah, di sini kita harus memasukkan item-item barang apa saja yang dijual pada perusahaan kita. Kita cek pada soal, pada poin K, persediaan barang dagangan. Nah, kita harus memasukkan informasi-informasi dari mulai nugget, bakso, sosis, kentang stick ini ke dalam accurate pada jendela ini. Kita masukkan satu dulu, nomor barang NG dengan nama nugget. Tadi tanggal stoknya 1 Desember 2022. Kita 1 Desember 2022. Kuantitasnya 3.000 ya. 3.000. Ini satuannya bisa pieces atau pak atau unit. Karena kita menggunakan unit saja ya. Karena ini nggak bisa. Oke, kita yang 3 aja pieces. Harga beli atau satuannya kita cek 48.000. Jadi di sini 48.000. Harga jualnya 80.000. Oke, kita enter untuk memasukkan barang yang kedua. Barang yang kedua adalah bakso. Kita masukkan BS. Tanggal stoknya sama. Kuantitasnya berapa? 4.000. Ini satuannya misalnya pieces ya. Harga belinya 27.000. Salah, 30.000 ya bakso. Ininya 50.000. Enter lagi. Oke, kita cek. Sosis. SS. Kita cek kuantitasnya 5.000. Harga belinya 27.000. Kemudian harga jualnya itu 45 ya tadi. Oh iya benar. 45.000. Kita enter lagi. Satu lagi ya. Kentang stick KS. Kentang stick. Satu 12/2022. Berapa buah? 5.650. 5.650 pieces. Di sini 18.000 ya harga belinya, 30.000 harga jualnya. Oke, karena sudah semua, sudah sesuai, kita cek juga untuk memastikan sudah sesuai atau enggak.
48 dan 80, 30 dan 50, 27 dan 45, 18 dan 30. Unitnya kita samakan juga, 3.000, 4.000, 5.000, 5.650. Oke, kalau sudah sama, karena di sini hanya penjualan barang ya, tidak ada jasa, otomatis jendela ini dikosongkan saja. Kemudian kalian klik lanjut. Lanjut. Nah, di sini sudah muncul ya bahasa yang digunakan, nama perusahaan yang telah kita tadi buat, kemudian default mata uang. Di sini ada saldo awal yang masuk. Nah, kemudian karena ini sudah selesai, kita klik selesai. Nah, karena di sini sudah muncul jendela seperti ini, artinya kita sudah melakukan persiapan singkat yang telah selesai. Persiapan database kita sudah selesai. Tapi ada yang belum kita selesaikan. Apalagi langkah selanjutnya, kita cek langkah-langkah yang telah Ibu buat pada LMS yang telah Ibu input. Di sini persiapan singkat kita sudah selesai. Kita masuk ke nomor 2, yaitu mengatur kode pajak. Cara mengatur kode pajak, kita klik daftar, kemudian daftar lain, dan klik kode pajak. Nah, muncul ya jendela seperti berikut. Kita klik baru. Nah, sebelum memasukkan kita cek dulu kode pajak yang digunakan itu apa. Nah, dilihat di sistem informasi akuntansi. Di sini pajak PPN sebesar 11% dan PPh diperhitungkan. Karena di sini untuk memasukkan kode pajak PPN, kita masukkan di sini pajak pertambahan nilai. Tadi nilainya 11% ya. Kodenya kalian masukkan T saja. Keterangannya samakan saja ya, pajak pertambahan nilai. Kita hubungkan akun pajak penjualan. Di sini biasanya akun pajak penjualan itu VAT out. Sedangkan pajak untuk pembelian itu VAT in. Nah, jika sudah tampilan seperti berikut, kalian klik OK. Nah, sebenarnya ini kita sudah menginput, tapi belum kita perbarui, jadi belum muncul. Kita perbarui terlebih dahulu. Nah, sudah muncul. Kalau sudah muncul, sudah. Untuk selanjutnya, kita masuk ke langkah yang ketiga, mengatur syarat pembayaran atau termin. Masih dengan langkah yang tadi ya, daftar lain, kemudian ke syarat pembayaran. Nah, di sini hanya ada satu, yaitu COD. Lalu gimana caranya kita tahu syarat pembayarannya ada apa saja? Kita cek pada soal. Oke, tadi kita menginput saldo awal utang dan piutang di kartu customer ya, sama supplier. Kita lihat ada syarat pembayaran atau termin. Di sini 2/10 N/30. Oke, semuanya sama ya, 2/10 N/30. Kita lihat di daftar supplier. Di sini ada yang beda, ada 4/10 N/30. Artinya kita harus menginput 2/10 N/30 dan 4/10 N/30. Gimana cara inputnya? Kita klik baru. Nah, kita masukkan di sini informasi diskon. Jika membayar antara 10 hari akan mendapat diskon 2% dan jatuh tempo pada 30 hari. Oke, di sini kita masukkan saja di sini 2/10 N/30. Nah, kenapa 2/10 N/30? Ini tuh dibacanya gini ya anak-anak. Jatuh tempo 30 hari. Apabila membayar antara 10 hari, maka mendapatkan diskon 2%. Jadi namanya 2/10 N/30. Jangan lupa di sini tunai saat pengantaran COD jangan di checklist ya. Klik OK saja, kemudian perbarui. Nah,
Kita masukkan satu lagi ya, karena tadi ada yang satu yang beda ya. Di sini 10 hari akan mendapat diskon 4%, jatuh tempo masih sama 30 hari. Berarti di sini berapa? Betul, 4 per 10 N per 30. Klik OK. Kemudian perbarui. Oke, sudah selesai ya. Tinggal kita ke langkah selanjutnya, yaitu menghubungkan termin dan pajak pada daftar pelanggan. Oke. Menghubungkan termin pada daftar pelanggan. Kalian klik daftar, kemudian klik pelanggan. Nah, yang ini ya. Klik satu. Salah satu dulu ya, misalnya penjualan tunai dulu deh. Penjualan tunai, kemudian klik termin dan lain-lain. Di sini tetap COD, tapi klik penjualannya, pajak satunya diisi menjadi pajak pertambahan nilai. Nah, untuk pajak 2, jangan diisi. Yang diisi adalah hanya pajak 1 ya anak-anak, oke? Oke. Kita klik OK. Lakukan ke semua pelanggan. Nah, kita juga harus merubah yang Risma Agistiani yang nama peserta. Terminnya sesuaikan dengan kartu customer-nya. Di sini daftar pesertanya itu 2 per 10 N per 30, berarti terminnya diganti ya. Kemudian penjualannya pajak 1 doang yang diisi. Ya. Klik OK. Yang ini juga sama. Yang ininya 2 per 10 N per 30. Penjualannya pajak 1. Jangan di checklist ya untuk default pajaknya. Kemudian klik OK. Sini juga sama. Penjualannya pajak 1 doang. Kemudian klik OK. Karena kita sudah mengganti termin dan pajak pada pelanggan, kita juga harus mengganti yang pemasok. Ke daftar, kemudian klik pemasok. Nah, yang ini ya. Pemasok umum kita biarkan karena hanya ada 3. PT SMK dulu, PT SMK. Di sini ya, terminnya 4 per 10. Oke, kita cek termin, kemudian klik 4 per 10. Kemudian pajak satunya diisi pajak pertambahan nilai. Ininya jangan di checklist ya. Klik OK. PT Bisa juga sama. Terminnya diganti 2 per 10 N per 30. Pajak satunya diisi. Kemudian klik OK. Yang PT Maju juga bisa. Kita ubah ke PP. Oke, ini karena ke checklist sama ibu ya. Jangan di checklist. Kalian perbarui saja. Ini juga jangan lupa diperbarui. Kalau sudah, berarti kita maju ke langkah berikutnya. Karena sudah ya untuk menghubungkan termin dan pajak daftar pelanggan sama daftar pemasok, kita masuk ke mengganti termin pada faktur penjualan saldo awal piutang. Nah, caranya adalah daftar, kemudian ke penjualan, dan faktur penjualan. Darinya kita masukkan tanggalnya 1/1/2022. Oke. Kemudian klik perbarui. Nah, di sini muncul kan 3 faktur yang kita masukkan pada persiapan awal, yang persiapan singkat itu. Karena di si persiapan singkat tidak bisa memasukkan termin, nah di sini kita harus mengganti terminnya. Yang pertama yang Risma Agistiani dulu ya. Kita cek termin Risma Agistiani itu berapa. Di sini yang nama peserta itu 2 per 10 N per 30. Kalian ganti terms-nya jangan COD, tapi ke 2 per 10 N per 30, kemudian simpan dan tutup. Lakukan ke semua pelanggan ya, berarti nomor disk juga sama. Ganti terms-nya menjadi 2 per 10 N per 30, kemudian simpan dan tutup. Dan nama sekolah juga diganti ya, termnya jadi 2 per 10 N per 30. Kemudian simpan dan tutup.
Karena di sini sudah, kita masukkan juga ke daftar pembelian, kemudian faktur pembelian. Biasa ya tanggalnya masukin 01/01/2022, kemudian perbarui. Nah ini yang daftar suppliernya kita harus ganti juga si terminnya. Kita satu-satu dulu ya. PT Bisa. PT Bisa tadi itu berapa terminnya? Oke, masih sama ya, kecuali PT SMK 4. Oke, berarti ini kita termnya diganti jadi 2/10 N/30. Simpan dan tutup. PT SMK, tadi yang berbeda ya, yang termnya 4, di sini ganti jadi 4/10 N/30, simpan dan tutup. Yang ini juga sama, kayak yang awal, 2/10 N/30. Simpan dan tutup. Nah, jika sudah selesai, berarti kalian sudah mengubah keduanya ya. Kita cek langkah berikutnya apa? Selanjutnya adalah menginput kode pajak pada daftar item persediaan. Caranya adalah bisa dari sini ya, daftar, kemudian barang dan jasa. Nah, di sini kan semua muncul. Kalian tinggal klik salah satu dulu, misalnya bakso di sini. Bakso, kemudian klik penjualan atau pembelian. Kalian masukkan kode pajak yang tadi kalian bikin. Karena kodenya itu T, berarti kalian masukkan T. Di sini juga masukkan T. Nah, jika sudah, jangan lupa ya, pokoknya informasi penjualan, kode pajaknya T, pembelian juga T. Jika sudah, kalian klik OK. Lakukan hal yang sama ke barang yang lain juga. T, ini juga T. Kemudian OK. Yang ini juga. Oke, sudah semuanya, berarti kita masuk ke langkah yang lain. Karena di sini sudah menginput kode pajak dan dari daftar item persediaan, kita bisa membuat daftar akun dan input neraca saldo awal. Oke, kita close dulu. Yang ini juga kita close, yang ini juga kita close. Kemudian kita masuk ke buku besar daftar akun. Di sini kita harus membuat daftar akun yang sesuai dengan yang dibutuhkan di soal. Dan jangan lupa untuk mengedit akun-akun yang sudah disediakan di sini. Misalnya karena di sini dalam istilah, berarti kita harus mengeditnya ke dalam bahasa Indonesia. Oke, di sini ada akun apa saja yang bisa diedit. Nah, di sini Ibu sudah membuatkan daftar apa saja yang bisa diedit ya, anak-anak. Di sini karena tadi Ibu lupa mengedit nama banknya ya, harusnya di sini tuh nama banknya tuh bank, nama peserta, berarti di sininya Bank Risma. Oke. Kita perbarui dulu. Oke. Kita klik, nah M trial balance, nah ini ya, yang poin M ini adalah ada akun-akun yang kita perlukan, yang harus diedit. Tapi di sini sudah Ibu sediakan yang apa saja yang harus diedit. Yang pertama akun receivable IDR, berarti jadi piutang dagang. Kemudian di sini bisa ya merchandise inventory dirubah jadi persediaan barang dagang. Nah, untuk piutang dan persediaan barang dagang ini jangan sampai kalian menginput
saldonya di sini ya, karena ini tuh akan otomatis terisi saldonya karena waktu pas awal kita mengerjakan di persiapan singkat, nah itu mengeling ke daftar akun yang ini dan ini. Jadi kita tidak harus mengisinya di sini gitu. Jadi tetap dibiarkan untuk saldonya. Kalau yang lain di-input di sini gitu. Yang kedua ada supplies, jadi perlengkapan. Perlengkapannya berapa? Kita cek soal. Di sini perlengkapannya adalah 4.999.500. Oke, kita hilangkan titiknya. Klik OK. Oke. Kita perbarui ya. Kemudian kita cek juga. Di sini ada VAT-in. Diubah menjadi PPN masukan. Saldonya jangan lupa diinputkan. Sini PPN masukannya 0. Berarti klik OK. Oke, kita cek juga. Di sini ada equipment menjadi peralatan. Ini juga dirubah menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan, klik OK. Nah, aset hanya sampai sini ya untuk yang dirubah. Berarti kita cek dulu akun aset, apa saja yang belum ada. Piutang sudah ada, bank sudah ada, kas kecil sudah ada, sewa gedung dibayar di muka. Oke, berarti kita harus merubah prepaid rent. Kita cek dulu saldonya berapa, 4 juta. Kemudian klik OK. Persediaan barang dagang sudah ada, perlengkapan sudah ada, PPN masukan sudah ada, prepaid income tax artikel 25. Oke, kita harus buat ya, berarti ini buat baru. Nah, tipe akunnya kita lihat tipenya apa. Di sini tipe lancar lainnya. Tipe lancar lainnya, nomor akun. Kalian jangan sampai dibiarkan. Walaupun misalnya di soal tidak ada nomor akunnya, kalian bisa menebaknya. Karena di sini masih akun aset, berarti awalan nomornya itu adalah nomor 1. Karena tadi kita sudah ada ya beberapa sampai 1.600 mungkin ya, berarti kita bikin 1.600 saja dulu. Namanya adalah prepaid income tax artikel 25. Saldonya berapa di sini? Oh, berarti 0 ya. Kita klik OK. Nah, kalau di sininya sudah ada sebelumnya 1.600, berarti akan muncul jendela seperti ini. Kalian klik OK saja, berarti coba di 1.700. 1.700 ternyata sudah ada, oke. Berarti kita coba lagi 1.800, gitu saja ya. Nah, ternyata tidak ada, berarti aman ya, berarti 1.800. Oke.
akan muncul di sini. Oke. Selanjutnya akun utang. Akun payable, IDR ini diganti jadi utang dagang. Kemudian long term liability atau long term payable diganti jadi utang bank. Jangan lupa tipenya ya, karena di sini utang lancar lainnya kalian ganti ke utang jangka panjang. Kalian lihat juga saldonya. Utang bank 25 juta. Oke. 25 juta. Klik OK. Karena yang diedit cuma segitu ya. Long term sama akun payable berarti kalian cek di soal sisanya yang belum ada itu apa. Oke. Kita cek di utang dagang udah ada. Kita perbarui dulu. Nah, utang bank, utang dagang udah ada. Beban yang belum dilunasi, ini belum ada. Sama VAT payable juga belum ada, berarti kita bikin baru. Di sini value added tax out, berarti harus di-edit juga ya, berarti yang ini kita lengkapi namanya saja. Nah, seperti ini kita OK. Perbarui. Kita tambahkan beban yang belum dilunasi. Utang lancar lainnya. Nomor akunnya berarti awalnya 2. Misalnya 2102 ya. Beban yang belum dilunasi. Berapa saldonya? 11.150.000. Kita klik OK saja. Kita masukkan satu lagi ya, yang VAT payable. VAT payable di sini segini. Oke. Kalau kalian bingung kenapa di sini tipenya hutang jangka pendek lainnya, kalau di sini gak ada, karena ini tuh sama ya, hutang jangka pendek sama hutang lancar. Itu sama. Oke, di sini sudah ada tambahannya 2, VAT payable sama beban yang belum dilunasi. Kalau sudah, kita cek ada lagi yang belum kita masukin. Sudah. Oke, di sini hutang dagang juga kalian tidak perlu masukin saldonya ya, karena otomatis, karena sudah kita input di awal pada saat persiapan singkat. Oke. Kita masuk ke akun yang 3, yaitu equity. Apa yang harus diedit di sini ada equity, jadi nama peserta modal. Oke. Ini dihapus, jadi misalnya Risma modal. Saldonya berapa? 500 juta. Kalian klik OK. Kemudian apa saja yang harus diedit juga?
Oh, di sini opening balance equity. Jadi historical balancing. Karena di sini soalnya memakai historical balancing, tapi sebenarnya itu sama dengan opening balance equity kalau di Accurate. Kalau di MYOB itu otomatis historical balancing, tapi kita edit saja. Ini jadi historical balancing. Oke. Klik OK. Perbarui. Kita cek juga akun yang belum ada di modal. Di sini ada modal, nama peserta modal sudah ada. Nah, dividen belum ada, sama current earning belum ada. Oke, retained earning udah ada. Kita masukkan dividen sama current earning. Kita bikin baru. Tipe akunnya berarti ekuitas ya. Nah, nomor akun di sini berarti awalnya 3 karena modal. 3, 100 misalnya 302, 102. Oke, apa ya? Dividen pakai D. Saldonya semuanya 0 ya berarti. Kita klik OK. Kemudian tambah juga ekuitas. Namanya adalah current earning. Juga ya. Kita perbarui. Kalau sudah sesuai, kita next ke akun selanjutnya. Di sini ada sales yang harus diedit menjadi penjualan barang. Saldonya jangan lupa kita masukkan. Kemudian sales return kita juga ganti jadi saldonya berapa kita cek. 0 ya berarti biarkan saja, hanya diganti namanya. Ini juga diganti jadi potongan penjualan. Kita perbarui. Oke, ini biarkan saja. Kita next ke akun selanjutnya, yaitu COGS. Kita ganti jadi harga pokok penjualan. Kita cek ada saldonya atau tidak. Nah, ada ya. Kita input sekalian saldonya. Klik OK. Oke, kalau sudah kita ke akun 6 ya. Kita cek. Di sini kalian bisa edit salaries expense jadi biaya gaji, lembur, dan THR. Yang ini ya berarti salary expense. Namanya diganti jadi ini. Gaji, biaya gaji, lembur, dan THR. Saldonya juga jangan lupa dimasukkan. 40 juta. Kemudian apalagi? Utility expense jadi biaya listrik. Berarti yang ini ya. Biaya listrik jangan lupa masukkan saldonya. 1.600.000. Kalian klik OK. Oke. Kemudian depreciation expense ini jadi biaya penyusutan peralatan.
Kita lihat, nah yang equipment ya, karena kita cuma pakai satu. Saldo awalnya kita cek, biaya penyusutan peralatan, inputkan juga sekalian. Kita klik OK. Yang terakhir berarti tinggal, nah, yang biaya umum dan ADM lainnya. Yang ini ya berarti. Kita cek saldonya berapa. Copy saja ya. Nah, setelah itu kalian perbarui dan kalian lihat apa saja yang belum ada di akun itu. Kita cek dari biaya telekomunikasi. Berarti belum ya, kita masukkan. Karena biaya telekomunikasi ini segaris sama yang biaya listrik, berarti kalian tinggal edit aja ya. Nah, yang supplies expense ini bisa diedit juga, jadi perlengkapan kantor. Saldonya kalian perbarui. Nah, biaya telekomunikasi bisa di sini ya, misalnya jadi 620203. Kalian tinggal baru. Akun tipenya adalah beban 620203 ya. Namanya adalah biaya telekomunikasi. Kalau masih bisa kalian masukkan ke utility and administration expense. Nah, yang ini. Jangan lupa masukkan saldonya 2 juta. Kemudian kalian klik OK. Tinggal perbarui. Jadi ini masuknya di sini. Kita cek lagi apa yang belum ada. Biaya PAM. Biaya PAM juga masih lanjut di utility and administration expense ya. Jadi kalian klik baru. Beban. Biaya PAM di sininya. Bagian dari akun, cek utility ya. Saldo awalnya sesuaikan dengan yang di sini 1 juta. Kalian klik OK. Oke. Perbarui. Kita cek biaya apa lagi yang belum ada. Penyusutan peralatan, perlengkapan kantor sudah. Catering sama makan karyawan. Ini masih masuk ke utility ya. Jadi kalian bisa klik baru. Ini masih beban. Ini namanya beban catering dan makan karyawan. Bagian dari akun. Nah, utility. Saldonya jangan lupa. Kalian klik OK. Kemudian perbarui. Oke, sudah.
Kita cek lagi, di sini ada biaya sewa gedung. Biaya sewa gedung ini kalian masih masukin ke yang tadi aja. Yang utility juga. Berarti kalian tambah baru. Ini masih dengan beban. Biaya sewa gedung. Bagian dari akun utility. Saldo awalnya 5.500.000. Kalian klik OK saja. Kemudian perbarui. Kita cek juga yang lainnya, biaya umum dan administrasi lain udah ada. Tinggal kita masukkan pendapatan jasa giro dan biaya ADM bank dan buku cek atau giro. Sebenarnya di sini udah ada ya, yang ini loan interest expense sama bank interest income, tapi ini malah di akun 7 sama 7.200. Nah, kita harus bikin di akun 8 sama 9. Oke, kalian tinggal buat saja. Baru. Tipe akunnya itu adalah pendapatan lain-lain misalnya ya. Nah, pendapatan lain. Nomor akunnya itu 8. Karena tadi 8.100 udah, berarti 8.200 saja. Namanya pendapatan jasa giro. Kalian cek saldo awalnya berapa. Yang ini. Kemudian klik OK. Karena 200 sudah ada, berarti ini 100 misalnya 01. Atau 02. 01 deh. Kita tambah baru juga yang lain. Berarti di sininya beban lain-lain. Ini. Ininya 9 ya. Misalnya jadi biaya ADM saldonya 656.000. Kalian klik OK. Kalian perbarui saja. Karena ini sudah di-input ya. Berarti kalian cek apa yang selanjutnya. Di sini peralatannya masih 0. Kenapa 0 ya? Sedangkan di sini peralatannya masih ada. Nah, berarti kalian itu tinggal lakukan langkah selanjutnya. Membuat daftar aktiva tetap. Nah, yang ini kita lengkapi. Bentar. Kemudian aktiva tetap dan tipe aktiva tetap pajak. Kita tambah baru. Ketika telah muncul jendela seperti ini, kita harus cek soalnya terlebih dahulu untuk melihat tipe aktiva tetap pajaknya. Nah, dari mana aktiva tetap pajaknya kita ketahui? Nah, kita lihat di soal mengenai aktiva tetapnya ini yang di poin L. Karena di sini tidak diberitahu aktiva tetap pajaknya masuk ke kelompok berapa, kita harus sudah tahu bagaimana cara menganalisisnya. Itu dengan melihat estimasi umur. Estimasi umur di sini masuknya 8 tahun. Nah, seperti yang telah kita pelajari, kalau misalnya tipe aktiva tetap pajak yang berumur 8 tahun itu masuk pada kelompok 2, betul. Kalau kelompok pertama itu kan 4 tahun. Jadi di sini ternyata masuknya ke kelompok 2. Di sini kalian tuliskan kelompok 2. Metode penyusutan pajaknya ada ya. Di sini garis lurus. Umurnya tadi 8 tahun. Oke, tinggal OK. Kita masukkan juga ke tipe aktiva tetap. Kita baru. Nah, setelah muncul jendela seperti berikut, kita masukkan juga tipe aktiva tetap biasanya. Kita cek di soal.
Di sini ada tipe aktiva tetap, peralatan. Kita masukkan peralatan. Nah, karena tadi kita sudah menginput tipe aktiva tetap pajaknya, kita tinggal pilih yang kelompok 2 ini. Nah, secara otomatis akan terisi metode taksiran umur ekonomisnya, kemudian tarif penyusutan pajaknya juga. Oke, kalau sudah sesuai dengan informasi yang ada di soal, kalian klik OK. Terakhir, kalian masuk ke aktiva tetap, kemudian daftar aktiva tetap. Kemudian klik baru. Di sini kode aktivanya dibiarkan saja. Tipe aktiva tetapnya tadi peralatan. Kalian lihat tanggalnya di sini tanggal berapa? Tanggal beli pakainya 1/12/2022. Oke. Yang ini sama ya. Keterangannya bisa dimasukkan saldo awal aktiva tetap. Umur bulan aktiva tetapnya 8 tahun. Di sini metode garis lurus. Akunnya jangan lupa di sini peralatan. Akun penyusutannya berarti akumulasi penyusutan peralatan, dan beban penyusutannya di sini adalah beban penyusutan peralatan. Pokoknya yang ini ya, jangan sampai salah. Kemudian klik pengeluaran. Nomor akun di sini kalian cari. Kalau misalnya kalian masukkan sebelum kalian ngedit daftar akun, berarti carinya opening balance. Tapi kalau sudah diedit, berarti carinya historical balancing. Jumlahnya sesuaikan dengan yang ada di soal. Jumlahnya adalah 2856, ini masukkan di sini. Dan jangan lupa tanggalnya, kalau sudah sesuai, berarti sudah. Kalian simpan dan tutup. Kita coba cek daftar akun, apakah sudah terinput? Nah, otomatis ya aktiva tetapnya langsung terisi 28.526.000. Oke. Bagus. Kita cek ke buku besar, laporan keuangan. Kemudian neraca buku besar, neraca saldo klasik. Kalian isi 31/12/2022. Klik OK. Nah, kalian cek. Kalau misalnya di sini masih ada akun historical balancing 500, otomatis ini masih ada yang belum terinput atau salah input ya. Misalnya salah inputnya itu dari saldo. Kita cek, samakan. Biasanya kalau kayak gini tuh ada salah pas penginputan saldo. Ternyata kita belum memasukkan income tax payable. Nah, yang ini ada income tax payable 500, yaitu utang jangka pendek lainnya. Jadi kita harus masukkan dulu ya. Jadi ini tuh, kenapa ada 500 tuh? Karena belum balance antara debit dan kredit. Karena tadi kita salah, belum memasukkan income tax payable. Kita ke daftar akun. Kita tinggal masukkan itu income tax payable itu berarti utang jangka pendek lainnya, berarti utang lancar lainnya ya. 205 misalnya. Namanya adalah income tax payable. Rp500.000. Kita cek, perbarui. Oke. Di sini udah masuk ya, karena tadi 4-nya juga belum ada, kita ubah ininya jadi 214 aja. Nah, kita cek neraca saldo klasik, kemudian perbarui. Nah, di sini historical balancing-nya sudah tidak muncul ya. Otomatis di sini sudah balance. Dan saldonya sudah
ada. Mungkin untuk pembahasan langkah-langkah database perusahaan ini sudah selesai. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan transaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.